Dampaknya? Jadi ada sebagian orang yang kemudian mendaku dan mengaku dirinya sebagai LSM dan kemudian memanfaatkan kesempatan ngambil celah. Halo sedulur semuanya, ketemu lagi di Endong-Endongan bersama saya Yudia dan Mas Agus Sukoco. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang penting sehat ya Mas Agus. Ini amin, amin. Doa kita selalu. Mas Agus sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita masih bisa endong-endongan, ngobrol-ngobrol ya, topokan kayak gitu Mas. Dan jadi terasa apa ini, istimewa sekali malam hari ini kita bisa dihadiri endong-endongan kita ini oleh seorang aktivis, tokoh pergerakan, aktivis NGOs ini Mas. Juga secara akademik punya karir, juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Banyumas, banyak bergerak di pemberdayaan masyarakat. Dia yang malam hari ini ada di tengah kita nih, Dr. Barit Hardianto. Sugeng Rawo. Terima kasih kehadirannya Mas Barit. Sama-sama Mas Yudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Mas Barit. Ya. Tapi jadi mau ngobrol apa ini ketemu Mas Barit? Karena terlalu banyak apa ya pengalamannya, ilmunya, dari dedikasi kehidupannya ini kan malah jadi mulai dari mana ini untuk bertanya sama Mas Barit. Tanya yang penting sehat lah ya Mbak. Iya sudah lebih baik sebetulnya. Saya sekarang kalau ditanyain sehat apa enggak bingung jawabnya. Oh gitu. Jadi sudah lebih baik aja karena kalau sudah lebih baik. Karena asam lambung tiba-tiba besok bisa drop. Oh gitu ya. Oh, itu biasa lah asam lambung. Kalau di Jawa dulu itu ya di kampung-kampung kalau ditanya sehat, jawabannya Bapak. Kayak gering-gering gitu. Gering-gering keluwian lembut. Tapi biasalah fluktuasi kesehatan diri itu ya bisa ya. Hari ini begini, besok karena kelelahan, tapi istirahat fresh lagi lah. Mudah-mudahan yang penting seperti itulah harapan kita Mas Barit gitu kan. Oke, tadi kenapa ini pantas kita manfaatkan ini Mas obrolannya dengan Mas Dr. Barit dari mulai pengalaman di pemberdayaan masyarakat ini. Kata pemberdayaan masyarakat sebelum nanti saya tanya lebih jauh soal pemberdayaan ini, karena saya sejauh ini mengerti soal pemberdayaan ini dari teman-teman LSM ini. Kerja-kerja mereka itu melakukan pemberdayaan, melakukan advokasi, melakukan cakar. Juga ada seperti ini. Nah, ini yang kadang-kadang suka salah dipahami juga soal LSM itu Mas. Iya. Saya ingin tanya ke situ. Kalau pemahaman saya sejauh ini kayaknya awal-awalnya dari kata NGO ya Mas. Iya. Atau gimana nih Mas Barit? Ya, jadi sebelumnya matur nuwun Mas ya, Mas Agus juga. Jadi kesempatan untuk berbicara ya ngobrol kalau dengan Mas Yudia karena sebetulnya sama-sama di Ikatan Alumni FISIP. Jadi ini wah ini Mas Barit saya lupa sedikit tadi. Beliau belum lama Mas Agus terpilih jadi ketua Ikatan Alumni FISIP Unsud ini. IKAFU ya. Iya, luar biasa. Sebelumnya Mbak Rustri tapi hariannya Mas Yudia. Jadi ini ngadok sebetulnya mumpung ketemu Iya. Ketua IKAFU. Iya. Iya. Kembali ke yang tadi. Iya, Mas. Jadi sebetulnya nyebut LSM itu gampangannya sebetulnya pejuang lah sebetulnya. Pejuang ya.
pejuang yang kalau di luar negeri itu zaman dulu orang berjuang itu kalau nggak zaman dulu sekali orang jadi raja itu dianggap berjuang karena memperjuangkan rakyatnya. Kemudian nabi, kemudian perang, ya Panglima perang, panglima perang karena memang harus perang fisik. Kemudian kita mengenal zaman 65 mahasiswa disebut pejuang, dan kemudian 80-an itu di Indonesia karena mahasiswa dikekang zaman Orde Baru dan kemudian mau lulus ngapain nih para pejuang, akhirnya mereka Oh, jadi orientasi pasca studi ya, bagi teman-teman mahasiswa saat itu ya, gitu. Jadi para aktivis-aktivis mahasiswa kemudian setelah dia pasca studi kan dia harus tetap melakukan aktivitas itu, dan ormas rasanya pada waktu itu masih ormas itu kayak HMI, PMI pada waktu posisi itu. PMKRI, GMKI, GMN itu dianggap elit, tidak ke basis. Oh, tidak ke grassroots. Tidak ke grassroots, itu tahun 80-an. Kalau di luar negeri mereka disebut dengan non-government organization. NGO. Organisasi non-pemerintah. Oh. Sebetulnya, nah itu jadi kalau di Indonesia zaman Orde Baru kan yang pokoknya ora setuju pemerintah Dianggap berlawanan itu ya, berhadapan-hadapan itu. Padahal nang luar negeri NGO itu biasa karena ada pemerintah, ada swasta, ada non pemerintah. Oh. Jadi mungkin gini, saya bisa menyederhanakan versi saya ya. LSM atau NGO tadi sebagai organisasi non pemerintah. Ada tugas khusus yang secara formal ya. Seharusnya dikerjakan oleh pemerintah, tapi ada yang belum sempat atau tidak, pemerintah belum berdaya untuk melakukan. Ada ruang yang belum tersentuh. Ruang-ruang kosong itu. Iya. Betul. Jadi memang sebetulnya ya ruang kosong yang ditinggalkan pemerintah, baik sengaja maupun tidak, itu menjadi sarana ruang perjuangannya ya. Oh. Jadi kayak kalau kita zaman dulu memang dijajah ya, jelas-jelas misalnya dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kemudian orang berjuang. Pada waktu itu berjuangnya adalah lewat militer, jadi tentara rakyat, atau seperti Bung Karno yang dia berjuang membentuk organisasi dalam hal ini adalah partai. Oh ya tadi kelupaan ya, tahun 50-an kita bicara itu partai, belum ada LSM. Oh. Tapi ormas sudah ada. Ormas kan udah ada. Jadi ormas itu sesungguhnya kalau mau diriin partai seharusnya punya ormas dulu. Gitu. Jadi kelompok berkembang menjadi gabungan antar kelompok, berkembang menjadi ormas, berkembang menjadi partai. Oh, jadi grade-nya di situ ya. Begitu. Iya. Nah, karena kok pada waktu di Indonesia khususnya tahun 80-an dirasa mahasiswa nggak boleh gerak karena NKK PKK, Komunisasi Kehidupan Kampus, Badan Koordinasi Kampus, pokoknya jangan berpolitik. Zaman tahun sebelumnya masih dia ngalami 80-an itu. 80 itu nggak boleh berpolitik. Mau lewat ormas ya elitis, ormas di mahasiswa. Mau lewat partainya pasti yang bisa kita waktu itu hanya 3 partai gitu. Pun PDI sama P3 kan juga dikekang juga. Nah ini kemudian sekelompok mahasiswa, mantan mahasiswa yang merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa masuk partai, nggak optimal berjuang di sana, atau mau via ormas. Kan setelah mahasiswa bisa saja S2 ikut ormas. Tapi kayaknya juga nggak bisa ngandelin itu. Turunlah mereka ke masyarakat. Berjuanglah mereka bersama masyarakat. Itulah Ornop itu. Ornop. Jadi bukan ormas ya. Ruang itu diisi oleh organisasi non pemerintah. Betul. Jadi kalau ngikut undang-undangnya sekarang dia masuk di ormas, tapi sebetulnya dia beda. Beda ya. Beda. Ya agak berbeda. Apa yang khas itu? Ada karakteristik apa antara ormas yang undang-undangnya ormas kan tetap? Ya undang-undangnya ormas, tapi dia punya karakter. Kalau ormas itu kan menggalang massa. Kalau LSM
Dia tidak menggalang massa. Iya, Dia iya. sekelompok orang yang bergerak untuk mendidik masyarakat. Memperjuangkan sesuatu ya Ya, memperjuangkan sesuatu bersama masyarakat. bersama Dengan cara masyarakat. mendidik masyarakat. Nah, mendidik masyarakat itulah yang disebut memberdayakan. Oh, di situ awalnya Iya. pemberdayaan dimulai gitu. Kenapa kemudian ada fenomena seolah-olah berhadapan-hadapan ketika ada LSM, ini pemerintah, padahal ini kan posisinya kalau tadi ya sesuai yang diceritakan oleh Pak Bari tadi, ketika masyarakat dibantu untuk diberdayakan, ini kan salah satu tugas pemerintah. Pemerintah ini mestinya merasa terbantu. Apa yang menyebabkan kemudian seolah hari ini tampak berhadapan-hadapan? Jadi tampak berhadapan itu karena perspektifnya dipandang dari sisi pemerintah yang punya kekuasaan. Oh, Istilah masyarakat kan nagih iya ya. hak kita yang ada di Undang-Undang Dasar. Kita ingin mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak dasar tadi ya, ekonomi, Ekonomi, sosial, politik, agama, kesehatan, ekosok ya. ya, ekosok atau sipil politik, sipil politik dan ekosok. Misalnya zaman Orde Baru, kita ngumpul kayak gini nggak mungkin nih bisa, Mas. Iya. Langsung diciduk. Itu ya. Kita mau bicara soal pendidikan. Saya misalnya saya orang miskin. Menatap SMA aja belum tentu. Padahal pasal 31 bicara setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berhak mendapat pendidikan itu kan ukurannya ya S1, S2, S3. Disitulah kerja-kerja LSM gitu ya, Disitulah kerja melakukan kita ngasih tahu masyarakat bahwa kamu punya hak. memprovokasi dong. Iya, sebetulnya Memprovokasi, mengadvokasi lah. sebetulnya mendidik. Mendidik Jadi ya. ada hak-hak yang sebenarnya sudah diakomodir oleh undang-undang yang mestinya dijalankan oleh pemerintah. Tapi belum lah, Masyarakat belum kesampaian. paham, LSM memahamkan, Iya. begitu paham hak-haknya, di sini mulai terganggu ya. Ini ini ya. Ini yang berkesan Ini berhadapan-hadapan petanya kan nih ini, gitu ya. berkesan berhadapan. Berhadapan. Tapi juga persepsi hari ini di masyarakat juga semacam kayak mereduksi LSM juga pemahamannya. Jadi yang dianggap LSM ya yang berhadapan itu, padahal kan tidak selamanya harus berhadapan. Ya, kalau dalam konteks konsepnya, memang LSM itu ditakdirkan, kalau kita bicara non-government organization, Ornop tadi ya. dia ditakdirkan memang non-pemerintah. Oh, non pemerintah. Ditakdirkannya begitu. Oh. Karena apa? Asumsinya adalah sebaik apapun pemerintah, mesti tetap ada yang kurang. Ada celahnya saja ya. Ada celahnya. Misalnya, ketika saya bicara dengan LSM teman yang di Belanda. Di Belanda kan orang kriminal aja udah enggak. Kehidupannya bagi kita layak. Iya, bahkan kabarnya sih di penjara aja sampai Kosong. dijual. Penjaranya bingung mau isinya apa. Saya Mau tanya, apa? di sana LSM kerjanya apa? Kerjanya itu, Mas, bantu orang yang gaweannya setiap hari mabok. Karena mereka tidak bisa berbuat apa saking selabentinan yang mabok, sedangkan mereka adalah warga negara. Pemerintah harus bertanggung jawab. Tugas LSM adalah mengambilkan dana yang ada di dana yang jadi haknya warga negara ini, diambilkan untuk kemudian bagaimana ini bisa hidup. Sampai sebegitunya. Berarti nek nang dhewe sih wong mabok wis. Oh iya gitu. Karena itu tidak tercover atau ya tidak tertangani oleh program pemerintah ya. Akhirnya muncullah itu tadi. Ya, itu pun wong mabok, wong pengangguran di negara-negara Eropa mereka kan dapat jatah. Diberi bayaran. Bayaran. Nah, kerjanya begitu. Jadi takdirnya memang kemudian ada kesan dia berhadapan dengan pemerintah. Nah, yang mereduksi tadi sebetulnya bukan di situ menurut saya. Oh, dampaknya. Jadi ada sebagian orang yang kemudian mendaku dan mengaku dirinya sebagai LSM dan kemudian memanfaatkan kesempatan
ngambil celah. Kemudian ketika ini ada masalah ini, dia tembak nih pejabat. Setelah ditembak dimintain duit. Pejabat atau kepala desa dia punya kesalahan apa? Saya tembak udah ketahuan, memang bisa jadi pejabatnya ditakut-takuti apa gimana? Mungkin dia melakukan. Mungkin dia melakukan korupsi, mungkin dia melakukan kesalahan, tapi kan kemudian si LSM ini mengambil kesempatan itu, dan kemudian karena pejabatnya takut atau misalnya kepala desanya takut, kasih duit. Udahlah gitu ya, damai-damai saja lah gitu kan. Jadi orang sekarang 86. Ada takdir LSM sebagai organisasi non pemerintah. Ini takdirnya ya. Takdirnya. Nah, tapi kemudian dia mengisi ruang kosong apa yang belum bisa dikerjakan oleh pemerintah. Tapi hari ini ada fenomena di mana malah gini, seolah-olah secara atribut juga ini tampak semi-semi pemerintah. Atribut loh, ada yang pakai rompi gaya KPK, ada yang warna baju seragamnya mirip-mirip jaksa. Jadi kayak serdadu gitu ya. Iya. Ini kan Itu memang tantangan Mas Agus. Jadi itu tantangan yang dihadapi oleh LSM, dan pembuktiannya kan kemudian menjadi agak penuh tantangan. Karena gitu memang ya. LSM itu kebanyakan juga didanai oleh funding misalnya dari luar. Yang sebetulnya sederhana. Dimanapun ada di dunia ini orang berbuat baik, orang ingin melakukan perubahan, mesti ada yang support. Masih ada. pasti. Sesederhana itu. Ya. Nah, jadi kita dana dari luar atau dana dari pemerintah juga sebetulnya ada juga. Iya. Dan bahkan di luar negeri itu pemerintah itu wajib memberikan. Dulu Jakarta, kenapa setiap tahun pasti APBD ada LBH atau YLBI? Ada alokasi ke sana gitu. Itu siapa? Gubernurnya Ali Sadikin. Ali Sadikin sendiri yang ngomong, saya sebagai gubernur pasti melakukan ada salahnya. Maka saya bayar YLBI. Pemerintah harus menganggarkan agar YLBI atau LBH Jakarta itu tugasnya adalah mengkritik saya. Dan itu terjadi. Malah disuruh mengkritik gitu. Malah disuruh mengkritik, dan mereka pernah berhadapan-hadapan di pengadilan menghadapi itu, dan Ali Sadikinnya merasa memang harus ada yang ngontrol. Tapi itu Ali Sadikin. Ali Sadikin ya. Sejak Orde Baru. Iya, saya Diono pejabat sing gelem dikritik. Jadi kalau semua sadar seperti ini kan gini. Ada keniscayaan psikologi manusia kan lemah ya. Begitu aksesnya meningkat, dia hartanya bertambah, ada kekuasaan, fasilitas kekuasaan, pasti akan muncul arogansi. Kecenderungan itu akan muncul. Maka di sini fungsi kontrol ini efektifnya di sini ya. Jadi sebetulnya siapapun pejabat itu wajib dikontrol. Siapapun itu, dan harus ada yang berperan. Saya contohkan, saya dekat dengan Bupati Banyumas misalnya. Ya pasti banyak kritik juga ke Pak Hussein. Tapi Pak Hussein itu memberi ruang pada saya bahwa kamu memang bagiannya mengkritik. Wah, itu jarang, Mas. Ditempatkan seperti itu ya. Jadi, wah itu sih kelonggaran hati penguasa. Ya itu keluasan ya. Mungkin di Purbalingga jelas. Mungkin kita kembali ke dasar lagi. Iya tadi. Gini, dalam negara, kalau dulu di era monarki, di era kerajaan itu kan antara posisi warga dan warga ini hamba. Ini penguasa mutlak. Maka rakyat itu kan bukan rakyat sebutannya, rakyat dari kata rakyat, pihak yang berdaulat. Apa namanya ini? Warga. Orang-orang ini adalah kawulo. Ya, di mana tidak ada yang punya tanah, semua tanah kan milik raja. Nah, kalau di sistem demokrasi, kedudukan rakyat dalam hubungannya dengan pemerintah itu seperti apa, Pak? Supaya nanti ada kita konteks dasar tadi. Nah, jangan-jangan LSM, Ormas itu adalah kanal-kanal saluran-saluran tadi ya. Kalau dalam konteks tadi yang Mas Agus sampaikan itu kan. Ya, jadi sebetulnya kita bikin negara ini
kita bikin negara ini kan bareng, ada kontrak sosial di dalamnya. Nah, kontrak sosial itu bilangnya begini, kita bersepakat, kita membentuk negara ya. Ya. Di antara kita kulturnya sama mungkin ya, atau kita punya sejarah yang sama, ditindas Belanda misalnya. Oke, kita bareng nih bikin negara. Nah, di dalam negara itu kan nggak mungkin semuanya akan menjadi orang biasa. Ada orang yang kita tugaskan untuk melayani kita. Ya, kamu aku jadiin pemerintah, kamu jadi pejabat. Fungsinya adalah ngatur kita biar kita nggak cengkrak, biar kita nggak berkelahi. Kemudian yang kedua, kamu melayani kita. Nah, sebetulnya pejabat itu seharusnya melayani rakyat, karena kontrak sosial kita, kalau kita lihat, kita bersepakat bikin negara, kita bikin undang-undang dasar. Di situ dikatakan kita akan merdeka, kita menghargai perdamaian, kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, kita bicara hidup layak, kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, kemanusiaan. Itu sebetulnya kita sedang bareng-bareng membangun kontrak politik ya, kontrak sosial. Oke, Bung Karno, kita belum merdeka. Anak muda bilang, aku nggak bisa. Kalau aku bilang Indonesia merdeka, siapa yang ngarep ngrungokke? Yang didengarkan rakyat adalah Bung Karno. Maka Bung Karno dan Hatta diculik. Sebetulnya pemuda ini sadar diri bahwa mereka nggak bisa memproklamirkan. Maka dia Bung Karno dan Hatta udah proklamirkan kemerdekaan kita. Nah, para pejuang-pejuang ini kan sebetulnya pada waktu itu mungkin yang dirasa efektif adalah perjuangan bersenjata dengan anak-anak muda yang melewat orasi. Nah, tadi yang Mas Widya katakan, seandainya partai berjalan dengan baik, betul, ormas bisa support dengan baik, nggak perlu ada LSM. Nggak perlu ada LSM ya, mati ya. Karena kalau konteks demokrasi, tertinggi itu ya partai. Oh, jadi zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya, itu malah menempatkan LSM mengisi ruang yang ditinggalkan tadi partai politik dan ormas. Ini menjadi agen kelas menengah itu ya, Mas Farid? Iya, jadi zaman Orde Baru 70-80 bahwa ketika kanal partai tidak bisa pada waktu itu. Berarti hanya ada, kan kita nggak bisa pakai PDI secara maksimal, P3 secara maksimal. Golkar pasti dia berpihak pada Orde Baru. Jalur mahasiswa waktu itu ada Ormas Cipayung, rasa-rasanya dia tidak menggrassroots, nggak bisa juga. Ormas pada waktu itu juga ya mungkin tidak. Ini termasuk ormas keagamaan segala macam itu? Ya, ormas keagamaan kan di luar peran mereka yang hebat ya. Lahirnya Muhammadiyah, lahirnya NU. Kalau diingatkan kembali itu sebetulnya lahiran itu kan sesungguhnya mereka lah pejuangnya. Tapi di era-era Orde Baru kan kemudian negara mengkooptasi ormas ini sehingga ormas juga agak sulit bergerak. Nah, LSM memainkan peran yang mohon maaf pada waktu itu tidak bisa dimainkan secara maksimal oleh ormas. Oke, gini Bang. Ini karena kadung kita ngomong tadi, dengan juga nyebut-nyebut soal awal kemerdekaan ya. Kemudian anak muda tadi mau menyatakan kemerdekaan, siapa yang mendengar? Kemudian dipasrahkan ke Bung Karno, ya kan? Sama Bung Hatta. Gini Mas. Oke, sebagai bangsa kita mungkin sudah terbentuk 28. Komitmen kita bangsa, satu bangsa. Tapi sebagai sebuah negara itu kan belum terbentuk. Ya. Siapa yang merdeka itu? Siapa yang dinyatakan kita yang dijajah Belanda ini, yang kemudian mau menyatakan ingin merdeka, itu negara apa waktu itu? Ya sebetulnya karena kita itu berada dalam satu, kalau kata Ben Anderson itu imajinasi, ya, imagine community. Jadi sebetulnya kan kita nggak ada. Emang kita ada hubungannya dengan Sumatera, Kalimantan, dan nggak ada.
Negara ini kayak apa ini? Akhirnya jadi bentuk negara ya. Negara ini kan sebetulnya sesuatu imajinasi. Iya. Masih imajinasi ya. Iya. Imajinasi Hingga yang kini kita pun bentuk. hingga kini pun sebuah imajinasi kan. Imajinasi. Ketika kita ngomong negara. Coba kita ngomong negara sebenarnya kita apa sih? Makanya itu tadi saya ini sesungguhnya LSM tadi atau Ornop tadi berhadapan dengan negara atau pemerintah. Pemerintah. Nah, Dia tidak melawan negara. tidak melawan negara tapi melawan pemerintah. Dia- Konkretnya kan di pemerintah. Karena pemerintah belum bisa atau tidak melayani rakyat. Loh, kalau sudah melayani, Mas. Misalnya nih, Iya, iya, iya. semua pejabat tidak korupsi. Semua pejabat punya pikiran yang orientasinya ke rakyat. LSM ngapain, Mas? Iya, tapi memang ada satu ruang tadi kelas menengah menjadi kelas menengah. Ingat siapa yang sampai sungkem ke Gus Dur saat itu? Tokoh LSM soal yang perempuan itu kan. Itu kan simbol. Iya, Gus Dur itu sendiri sebetulnya adalah orang LSM. Oh, orang LSM juga Iya, ya berangkatnya jadi dari sana dia ya. sebetulnya di kalangan LSM dia adalah pelopor demokrasi selain NU-nya. Sebagai NU mungkin orang lebih mengenalnya sebagai Iya, NU. iya. NU-nya. Tapi sebagai orang-orang di aktivis mengenal dia bukan NU-nya. Tapi LSM karena dialah salah satu Agen pembaharu ya. pembaharu di kalangan masyarakat sipil yang waktu itu adalah LSM. Iya, 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 iya. Jadi Gus Dur itu, meskipun pada waktu itu saya posisinya agak beda dengan Gus Dur. Tapi Gus Dur itu dibela oleh kalangan LSM. Memang saat itu dibela. Karena memang Siapa Gus saya? Dur adalah representasi dari LSM. Iya, iya, iya. Saya kepengen mengejar yang lebih mendasar ini, Pak. Iya. Mumpung ketemu Pak Barit, saya tergelitik gini. Tadi imajinasi soal negara, Iya. kemudian pemerintah. Pemerintah ini kan pengurus negara, bukan negara. Iya. Nah, di NKRI ini representasi negara itu apa dan siapa ini, Pak? Ya, representasi negara. Negara itu kan terdiri dari ya ada pemerintah, ada rakyatnya, Iya. ada wilayahnya, mungkin plus ada tentaranya begitu ya. Jadi representasi negara yang sebetulnya kolaborasi. Kalau dilihat ininya tiga itu, pemerintah, masyarakat sipil, dan private sector. Ini adalah satu negara, dan negara ini satu imajinasi kita tentang bagaimana kita melakukan kontrak sosial terhadap satu hal di mana pemerintah kamu melayani aku, kamu mengatur aku sehingga aku bisa sejahtera, aku bisa dapat pendidikan. Itu Karena ada negara-negara lain yang lebih jelas, misalnya gini, tidak bias gini. Sehingga ketika kita mengkritik pemerintah sebagai pengurus negara, Iya. kalau negara kita ibaratkan rumah, pemerintah kan pengurus rumah. Iya. Nah, di negara-negara tertentu itu akan lebih jelas begini. Ada kepala negara, ada kepala pemerintah. Ya. Di sini kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Iya. Itu pilihan soal bagaimana dia mempersepsikan negara ya. Mungkin saja itu bisa berubah di suatu saat di Indonesia ya, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tapi di negara bisa juga itu berbeda. Itu kan soal representasi negara. Tapi menurut saya sebetulnya pemisahan itu bisa dilakukan ketika masyarakat itu sudah terdidik. Kalau masyarakat sudah Sebagai kepala negara juga imajinasi jadinya kan, karena negara sendiri sebuah imajinasi, sebuah dan itu sebetulnya penuh dengan kekuasaan. Memisahkan kepala negara dengan pemerintahan itu ya. Atau boleh gini, saya pakai analogi ya. Ini mungkin agak abstrak dalam perspektif modern ya. Iya, Tapi sebagai sebuah pendekatan yang saya punya gambaran ya. Gini, satuan sosial yang paling alamiah, yang terbentuk secara alamiah, paling kecil itu kan keluarga, Pak. Ya. Keluarga, kemudian mengembang skalanya menjadi desa, mengembang lagi menjadi kabupaten dan negara. Saya kira satuan sosial paling alamiah ini mestinya menjadi prototipe dari ketika ia dikembangkan skalanya menjadi lebih luas. Keluarga. Nah, di keluarga itu kan ada orang tua, ada anak, ada
pembantu atau pelayan. Saya kira ini lebih rasional, Pak, kalau mau pakai atau merujuk kepada takdir satuan sosial yang paling alamiah, ya, paling kecil. Misalnya kita sebut kalau ngomong konstitusi secara konstitusi tadi, pemerintah adalah pelayan, kita sebut pembantunya, anak adalah rakyat kalau di keluarga. Nah ini kan orang tua ini menjadi representasi negara mestinya tadi, Bukan rumahnya, representasi pemilik rumah ini. pemilik rumah Pemilik ya, rumah. pemilik negara itu Nah, tadi. Nah hari ini kan kita tidak jelas orang tuanya, Mas. Ada pelayan pemerintah, ada anak. Ini orang tuanya siapa ini, Mas? Itu satu konsepsi. Jadi gini, zaman Orde Baru orang digambarkan, dikonstruksikan memahami negara itu seperti memahami keluarga. Dalam pandangan saya yang strukturalis, Iya. itu pemahaman yang kurang tepat. Sebab ada pemahaman organisme juga kan. Ya, karena kemudian ketika kesannya dengan orang tua dalam tanda kutip sebagai representasi negara, anak sebagai representasi rakyat, anak nggak boleh ngeritik orang tuanya. Orde Baru Harus bicara konsepsi negara seperti keluarga. Padahal negara itu bukan itu. Negara itu adalah kesepakatan bersama yang dibangun setiap warga negara, dan kemudian warga negara itu menentukan dirinya. Kita bersepakat bahwa kamu jago mengatur. Silakanlah kamu ya mimpin dan mengatur gitu. Iya kan? Kamu jago di militer, Iya. jaga ini Oh. anu kita. Saya bisnis aja lah. Oh saya tak rakyat aja lah. Iya, iya. Ya. Kemudian kita bersepakat, oke kita udah bersepakat begitu, ya kita bentuk negara ini, kita bangun negara ini. Ada yang pemerintah, ada yang swasta, ada yang rakyat, ada yang militer. Iya, Seperti iya. tadi sebetulnya kalau logikanya, misalnya pemuda merasa bahwa kalau dia proklamasi nggak ada yang dengerin. Iya. Mungkin, saya potong ini, mumpung saya ingat. Mungkin gini, Mas. Pemahaman tentang negatif kepada konsep keluarga itu kan ada trauma di mana orang tua arogan, hegemonik. Tetapi kepada konsep yang sejati sesungguhnya, di mana posisi orang tua, ini benar-benar orang tua loh. Iya, iya. Dia menjalankan amanat orang tua, sebagai menjalankan tugas sebagai orang tua, itu hanya untuk kepentingan anak. Ini orang tua yang benar. Nah, kemudian ditafsiri orang tua yang arogan karena ada trauma-trauma sejarah di mana perilaku orang tua itu biasanya tidak bisa dikritik, tidak bisa hegemonik. Tapi hakikat orang tua itu mestinya, apakah kita menjadi orang tua seperti itu? Kalau orang tua itu pada posisi kedudukan orang tua loh. Itu ideal type ya Mas. Nah, itu tipe idealnya ya. Kan sepanjang ada nilai soal keluarga seperti itu tadi. Itu kalau dalam perspektif kan disebut perspektif ideal Hegelian. Yang tipe idealnya seperti itu. Idealnya semacam itu, Iya. tapi realitasnya Ada trauma tadi. realitasnya kita tidak bisa melihat misalnya kalau kita menggunakan konsekuensi dengan cara konsepsi atau teori tadi, itu akan berdampak pada digunakan oleh penguasa untuk bilang bahwa kamu adalah anakku. Dan itu sampai sekarang kan pejabat masih menggunakan memposisikan diri seperti itu. Padahal logika itu adalah logika yang Karena pejabat sekarang ini karena belum jelas juga antara negara dan pemerintah, sehingga setiap pemerintah malah mengaku orang tua. ya karena sebetulnya pemerintah itu bukan representasi negara. Nah itu substansi. Bukan representasi. Ya, dia hanya salah satu. Rakyat representasi negara, Oh, swasta representasi negara. apa yang sekarang lagi tren pilar-pilarnya gitu ya? Pilar-pilar. Pilarnya malah rakyat ya, pemerintah. Ya, pemerintah, swasta. Kalau menyebut tentara, ya Termasuk tentara itu pilar. sebetulnya kan pilar pertahanan, Pilar pertahanan tapi itu ya. bukan keamanan. Iya, iya, Keamanan itu urusan polisi. Tentara itu ya ngatasi kita dari serangan luar. Iya. Seharusnya peran militer itu di situ. Iya. Ya, jadi, nah kalau kembali ke fungsi LSM, Nah itu tadi. LSM itu yang ngingatin aja sebetulnya Mas. Oh. Ada yang kurang. Tapi legal standingnya LSM di mana ini Mas? Dari undang-undang ormas atau
Ya dulu dia ikut undang-undang yayasan. Undang-undang yayasan. Ya, sekarang diikutkan menjadi bagian dari ormas. Meskipun sebetulnya secara tipikal saya katakan tadi sebetulnya berbeda tipikalnya, karena kalau dilihat basicnya tadi ya, kelompok, gabungan kelompok, ormas, kemudian serikat, ya, Perhimpunan ya, ada perhimpunan. kelompok, perhimpunan, ormas, baru partai. Iya. Nah, kalau dilihat dalam kerangka ini sebetulnya misalnya ada linearitas begitu, maka LSM itu di perhimpunan. Jadi dia baru kecil, kemudian mendidik masyarakat. Seharusnya, ini banyak juga pernah di kalangan LSM juga berpikir begitu. Iya. Dia bank LSM, kemudian dia desain untuk jadi ormas. Iya. Nah, kemudian setelah ormas jadi partai. Tapi ternyata nggak semudah itu membangun kepartean itu. Oke, itu sudah bisa sedikit saya pahami lah konstruksi kedudukan LSM dalam negara kita atau dalam struktur pemerintahan ya. Posisinya oh ternyata seperti itu gitu kan. Nah sekarang ini yang pengen saya tahu adalah soal kerja realnya itu apa sebetulnya? Tadi pemberdayaan salah satunya atau memang satu-satunya? Dan apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan ini? Ya. Kerjanya itu sebetulnya saya katakan tadi bahwa LSM itu sebetulnya pejuang. Memperjuangkan sesuatu. Nah, memperjuangkan sesuatu itu tidak bisa dilakukan sendiri. Memperjuangkan itu harus melibatkan orang lain. Nah, melibatkan orang lain itu adalah karena kita basicnya pemihakannya sebetulnya jelas pada orang-orang yang tertindas, miskin, teraniaya. Sebetulnya posisinya di situ. Sehingga kemudian yang dididik adalah orang-orang itu. Kita ajak untuk bareng-bareng mempelajari tentang kehidupan dia, dan kemudian dia sadar, kemudian dia tahu akan hak-haknya, kemudian dari tahu akan hak-haknya dia bilang ke negara, ke pemerintah, penuhi dong hak saya. Berarti sebatas mengartikulasikan gitu ya kepada pemerintah Bersama dengan orang-orang teraniaya ini mengartikulasikan. Ini bisa saja idealnya tadi kan. Idealnya. Tapi yang pada terjadi kesannya ada trauma yang tadi pandangan kita juga satu saat mungkin sama seperti konsep demokrasi memandang tadi orang tua yang seolah penuh cedera dari trauma-trauma hegemoni orang tua di tengah keluarga. Hari ini pun sedang mengalami trauma, bergeser atau terpeleset dari posisi idealnya tadi. Nanti berubah lagi kan. Selalu perkembangan itu. Kalau saya justru berpikirnya kalau negara pemerintahan ini udah beres, nggak perlu ada LSM. Tidak perlu ada LSM bahkan gitu ya. Nggak perlu. Kalau partai beres, memperjuangkan ideologinya, hak-hak masyarakatnya diperjuangkan oleh partai, nggak perlu. Selesai ya. Ngapain LSM lagi gitu LSM? kan? Karena tadi saya ngejar sampai ke legal standing LSM. Kalau hanya sebatas mengartikulasikan, kan paling ya himbauan. Lawang hari ini MUI saja, oh itu cuma LSM kok gitu kan. Sehingga fatwa halal haram itu pun tidak punya mengikat. Ya makanya sekarang lagi ditarik ke pemerintah kan. Itu kan soal-soal seperti itu. Ya memang sebenarnya tadi ya kalau partai berjalan dengan baik, kemudian ini LSM akan. Yang kedua, dengan teknologi bisa saja LSM ke depan nggak perlu, nggak diperluin, karena misalnya udah cukup WA. Kalau kanal-kanal itu disiapin, LSM juga nggak bisa gerak apa yang dia bergerak. Kalau partai sudah mendidik rakyatnya, hak-hak dasar sudah terpenuhi, atau minimal kesadaran pemerintah, kesadaran pemerintah sudah oke, kesadaran rakyat sudah oke. Nggak perlu LSM. Nggak perlu LSM, dan bahkan ruang tumbuh untuk LSM sudah tidak ada lagi. Tidak ada ya. Iya, tidak ada. Tapi kalau sudah seperti itu kiamat. Tidak ada PR untuk dikerjakan. Tidak ada ruang berjuang sih. Tapi ya perjuangan pasti akan sampai ada kiamat. Hanya dulu kita tidak mengenal LSM.
ke depan pun bisa jadi kita tidak mengenal LSM. Oke. Luar biasa nih, kita tercerahkan ini soal NGO, LSM. Bahkan Mas Agus sampai meminta pemahaman dari Dokter Barit. Oh, beliau ini doktornya kan administrasi publik ya. Iya. Oh, sebetulnya bisa kita tanya soal kebijakan publik dan macam-macam ini. Nampaknya kita butuh waktu yang lebih panjang lagi nih Mas soal ini, Mas. Ya masih kita sambung nanti. Kita bisa sambung lagi ya. Untuk sementara Saya juga belum puas ini. kayak gitu ya. Kita break dulu.